Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alif Alfian, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur hidup dengan faktor abiotik atau unsur tak hidup. Dengan adanya interaksi antara faktor biotik dan abiotik, maka akan tercipta hubungan yang selaras dan harmonis. Sumber daya jika dikelola dengan tepat, maka akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yaitu deficit based thinking atau negatif, pendekatan berbasis kekuatan aset, asset based thinking atau yang positif. Dengan menggunakan sumber daya yang tepat, dapat membantu proses belajar murid mengambil sisi positif dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk membentuk karakter yang kuat, kreatif, mandiri, dan berdaya guna. Ciri pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yaitu berbasis pada kekurangan, fokus pada masalah, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan atau kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi, merancang program, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Ciri pendekatan berbasis aset, fokus pada aset, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pemetaan aset modal, terdapat 7 aset, yaitu aset manusia, aset sosial, aset finansial, aset lingkungan alam, aset politik, aset budaya dan agama, dan aset fisik. Lalu, siapakah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Yang dimaksud pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan dengan maksimal di dalam menunjang proses pembelajaran sehingga mampu mewujudkan merdeka belajar. Hubungan antara filosofi KD menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, guru harus cerdas dalam menggali dan mengelola potensi muridnya sesuai dengan kodratnya agar nyaman dan bahagia dalam proses pembelajaran. Hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sebagai nilai positif guru penggerak. Di sini peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Hubungan dengan pembelajaran yang berdampak pada murid. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, mengelola sumber daya dengan bakat dan minat murid atau potensi sehingga diperoleh pembelajaran yang berkualitas. Kedua, pembelajaran sosial emosional, diperlukan dalam membantu menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan. Hubungan dengan coaching. Coaching sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Hubungan dengan dilema etika. Prinsip pengambilan keputusan, terdapat 9 tahap pengambilan dan pengujian keputusan. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, tepat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan aturan yang berlaku.
Hubungan dengan inquiry apresiatif. Tahapan bagja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Seorang pemimpin dapat mengelola sumber daya dengan tepat sesuai dengan tujuan visi dan misi yang telah diprogramkan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh individu maupun sekolah. Kesimpulan, sebelumnya, selama ini pola pikir saya adalah selalu melihat dari kacamata masalah. Sangat jarang melihat sesuatu dari sisi baiknya atau dari sisi kekuatan atau aset. Setelah saya mempelajari modul 3.2, banyak wawasan dan pengetahuan baru serta perubahan pola pikir akan pendekatan yang digunakan. Di mana tadinya saya hanya berfokus pada kekurangan atau masalah, ternyata di sisi lain masih banyak dimanfaatkan. Harapan, setelah mempelajari modul ini, tentu mindset saya akan berubah menjadi guru yang mampu menuntun siswa menjadi guru yang lebih kreatif, mampu mengelola sosial emosional yang baik, memenuhi kebutuhan belajar murid, memiliki keterampilan coaching, mampu melakukan pemetaan aset dan kekuatan. Di sini diharapkan saya dapat mewujudkan murid yang merdeka belajar dan terciptanya profil pelajar Pancasila. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.